Coba kita cek apakah pikiran kita itu sia-sia. Sebab orang yang tidak mengenal Allah itu tandanya pikirannya sia-sia. Ya, jangan pikirin yang sia-sia saudara. Percuma loh, jangan buang energi. Kalau tiap hari yang saudara pikirkan kekhawatiran, ya itu juga buang energi. Karena Alkitab bilang dengan kekhawatiranmu engkau gak bisa menambah sehasta pun pada jalan hidupmu. Jadi daripada khawatir lebih baik bersyukur, amin. Rubah hidupmu sendiri saudara. Daripada tiap hari saudara khawatir bagaimana nanti ke depan ini, bagaimana. Lebih baik Tuhan aku bersyukur, aku percaya ya ke depan ini pasti hidupku semakin disertai Tuhan. Aku semakin mengejar perkenanan Tuhan. Jangan punya pikiran yang sia-sia. Lalu di sana dikatakan apa? 18. Karena pikirannya sia-sia, orang yang gak kenal Tuhan itu pengertiannya itu gelap. Dan pengertiannya yang gelap. Ya, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang gak kenal Tuhan itu pertama pikirannya sia-sia, kedua pengertiannya gelap, gak ngerti apa-apa. Ya, lalu apa dikatakan? Karena mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, pelayanan kita tidak menjamin pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang jago di pelayanan, ya, main musik pinter, khotbah pinter, worship leader pinter, tapi itu nggak menjamin seberapa jauh pengenalanmu akan Tuhan. Ya, bisa jadi orang pelayanan tapi pengertiannya masih gelap. Ya, karena dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan rusak saudara. Karena apa? Ya karena dia itu jauh dari Tuhan, maka kebodohan itu dalam mereka tuh ada. Ya makanya orang-orang itu tidak menjadi jaminan dia ke gereja. Banyak orang bodoh, contoh ya pacaran dengan orang yang belum bertobat. Itu bodoh saudara, sangat bodoh. Ya karena engkau sudah mengerti firman Tuhan. Ya pacaran dengan orang yang gak bertobat, ini tindakan yang bodoh. Saya bicara tentang orang bodoh itu maaf ya, orang pinter itu gak diukur dari S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, S23. Sekarang Samsung yang terbaru S berapa? S24 ya, nanti keluar lagi S25. Samsung aja upgrade diri terus loh. Ya, saya tidak bicara tentang kepintaran itu dengan SS yang saudara punya. Tidak jaminan engkau lulusan Amerika, lulusan Jepang, enggak jaminan. Waktu engkau hidup jauh dari Tuhan, pikiranmu tuh gelap. Kebodohan yang menguasai engkau dan hatimu itu degil. Apa itu degil? Keras, tidak bisa berubah. Ya, ini ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan saudara. Jadi ingat ya kita tidak bisa itu cum laude pintar di hadapan Tuhan. Bisa jadi cum laude itu bodoh. Ya karena Alkitab berkata apa yang pintar bagi dunia itu bodoh di hadapan Allah. Ya siapa yang pintar di hadapan Tuhan? Alkitab berkata karena itu janganlah kamu bodoh tapi hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Orang yang pintar di hadapan Tuhan, orang yang ngerti kehendak Tuhan. Ya, jadi walaupun kita S2, S3 kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, saya banyak ketemu orang-orang pinter. Waktu saya tanya, kamu ngerti nggak kehendak Tuhan atas hidupmu? Jawabannya gini, apa ya maksudnya? Banyak kan anak-anak lulusan luar negeri, ditanya kamu ngerti kehendak Tuhan nggak dalam hidupmu? Apa ya maksudnya? Aduh ya, please deh. Ya. Mikirin hidup di sini aja yang di depan saya udah bingung bagaimana mikir apa sih kehendak Tuhan tuh maksud lo? Ya banyak saudara orang-orang yang pinter secara otak tapi bodoh secara kepekaan kerohanian. Nah bagaimana saudara supaya kita ini bisa bertumbuh punya iman dan bertumbuh dalam karakter? Orang-orang yang jauh dari Tuhan dikatakan ayat 19 karena itu perasaan mereka telah tumpul. Ya, sehingga apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Ya, karena mereka ini pikirannya, perasaannya tumpul, pikiran gelap. Benar saudara.
Jangan tumpul perasaanmu. Kadang-kadang itu bagi kita, ya mungkin uang makan kita sehari 100.000, 150.000 atau 200.000. Ya tapi bagi orang mungkin dia hari itu sudah nggak ada beras di rumahnya. Kita kasih, dia nangis, dia melihat Tuhan loh lewat hidup kita. Amin saudara. Ya jangan tumpul perasaanmu. Hari-hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka kita itu nggak tumpul. Ya jangan saudara, kita harus punya kepekaan yang lebih lagi. Dan dikatakan di sana bahkan mereka ini bukan hanya telah tumpul perasaannya, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, jauhkan diri kita dari persinahan, percabulan. Ya jangan lagi saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, sekarang itu memang banyak orang-orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bapak-bapak di luar sana banyak wanita yang berpenampilan seksi, yang memang sengaja berpenampilan seperti itu untuk menggoda. Ya saya ceritakan berapa kali saya sama suami di bandara, di kafe, ada saudara ani-ani datang duduk di depan suami saya pakai rok mini, dia pangku kaki begini supaya pahanya kelihatan suami saya. Ya, memang begitu sekarang, dia sengaja menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Makanya bapak-bapak yang peka, ya langsung balik badan. Amin bapak-bapak. Ya, untung suami saya langsung ambil kursi, dia pindah membelakangi perempuan itu. Ya, tapi saya nggak tahu sih kalau nggak ada saya. Ya, sekarang ini geri orang-orang itu. Ya, makanya yang perempuan juga tolong pakai baju itu yang sopan, yang rapi. Ya, supaya kau itu jangan jadi batu sandungan. Ya, dengan penampilanmu orang akhirnya birahi. Yesus berkata, kalau seseorang laki-laki melihat perempuan lalu timbul birahi dalam dirinya, dia sudah berbuat zina. Nah, pertanyaannya kenapa laki-laki lihat perempuan ini terus birahi? Berarti penampilannya yang ada roh zina, roh najis. Orang Kristen ya kita berdoa loh supaya kita ini dibaharui bukan hanya dalam iman tapi juga dalam karakter. Ya, sekuat-kuatnya iman kalau digoda. Bapak-bapak, biar iman kuat, bapak-bapak bilang ya, roh memang penurut, tapi daging lemah katanya ya. Jadi sekarang saudara dikatakan karena memang ada orang-orang yang sengaja menyerahkan tubuh mereka, ya dikatakan di sana ngeri loh, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dikerjakan dengan serakah, tidak ada rasa takut berdosa. Ya kalau hari ini engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, masih ada rasa takut akan Tuhan, bersyukur masih ada Roh Kudus. Jangan kau sudah dengan serakah mengerjakan segala macam kecemaran, tapi kau udah gak punya rasa takut lagi, bahaya saudara. Ya ayat 20 dikatakan, tetapi bilang sama-sama, kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus, insya Allah. Ya, tapi jemaat di Bogor ini tidak demikian, tidak seperti yang tadi itu. Karena kita telah belajar mengenal Kristus, ya harusnya ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, kita tidak demikian lagi. Dulu kita seperti itu. Tapi sekarang kita nggak demikian karena kita telah belajar ya dan telah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata. Apa itu kebenaran yang nyata dalam Yesus? Apa kebenaran yang kita pelajari selama ini? Ayat 22 baca dengan suara keras. Ini loh kebenarannya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi ternyata Alkitab bilang ini loh kebenaran yang kita terima, yang ini. Kalau saudara mendengar pengajaran kekristenan ya yang lain ya itu hati-hati.
Harusnya pelajaran kekristenan yang benar itu ini. Berhubung, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Dengan kata lain, semua orang Kristen itu harus berubah. Manusia lamanya dibuang. Saya ini dulu Debbie yang lama. Ya, Debbie yang lama yang hidup tadi nggak mengenal Allah itu apa? Ya, saya ini pemarah, saya melakukan banyak dosa. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya harus meninggalkan Debbie yang lama itu. Supaya saya hidup dalam hidup yang baru. Kenapa? Karena hidup lama, Debbie yang lama itu berjalan kepada kebinasaan. Nah, ayat 23 dikatakan apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi saudara, kita semua harus dibaharui. Pertama dari roh kita. Perjumpaan dengan Tuhan dimulai dari manusia rohani. Kalau manusia rohaninya mati, maka sudah pasti tidak mungkin pikirannya dibaharui. Tidak mungkin hidupmu dibaharui. Orang yang manusia rohnya mati, dia akan tetap sama seperti itu. Makanya orang kalau sudah hidup baru, dia pasti berubah.